Halo guys, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya guys ya. Pada kesempatan kali ini Minrap akan melanjutkan spoiler Battle Through the Heavens episode 165 ya guys ya. Nggak usah berlama-lama lagi, kuilah kita ke videonya. Sun-er yang sebelumnya duduk tenang di atas panggung batu buru-buru mengalihkan pandangannya saat mendengar suara Peng Chin-er memaki Xiaoyan. Sebelum melihat sesosok Xiaoyan yang membuat kegembiraan muncul di hatinya, sekali lihat Sun-er langsung memahami jika sepertinya Xiaoyan telah terlibat konflik dengan suku Phoenix Iblis Surga, dan hal itu mau tidak mau membuatnya merasa sedikit risau. Akan tetapi, kucing meminta Sun-er untuk tidak ikut campur karena dia tahu Xiaoyan pasti dapat menyelesaikan masalah ini sendiri. Sun-er mengangguk dan memandangnya berpaling ke belakang Xiaoyan, tepatnya menuju rombongan Queen Medusa. Sementara itu, di sisi lain tampaknya Xiaoyan sama sekali tidak peduli dengan peringatan Peng Chin-er dan melanjutkan rencananya naik ke panggung batu tempat Sun-er berada. Hal ini membuat ekspresi marah meledak di wajah Peng Chin-er dan seketika dia melambaikan tangannya dan melayangkan serangan yang merobek ruang seperti kilat sebelum melesat ke arah Xiaoyan dengan cepat. Namun Xiaoyan mampu menghalau pukulan itu dengan api surgawinya, membuat mata Peng Chin-er menjadi dingin seketika dan menyebarkan aura yang kuat nan berbahaya. Hingga Xiaoyan benar-benar yakin jika Peng Chin-er memang telah membangkitkan garis darah Phoenix surga kunonya. Peng Chin-er melototi Xiaoyan dengan penuh kebencian, mengingat bagaimana pemuda itu telah mengacaukan upaya sukunya untuk mendapatkan buah asal naga Phoenix ketika memasuki runtuhan kuno beberapa tahun yang lalu. Meskipun setelahnya suku Phoenix Iblis Surga masih bisa membawa pulang tulang belulang leluhurnya dan secara paksa memindahkan tulang tersebut pada generasi muda suku Phoenix Iblis Surga kuno. Dari 10 orang yang melakukan transpalasi, hanya 2 orang yang berhasil keluar dalam kondisi selamat. Medusa yang kesal hampir saja maju dan membuat perhitungan dengan Peng Chin-er karena sudah geram dengan bacotnya, tapi tiba-tiba seorang pemuda bermata warna-warni mengingatkan Xiaoyan untuk baku hatam sendiri kalau masih memiliki harga diri sebagai seorang laki-laki. Ketika pemuda bermata warna-warni itu bicara, kucing yang langsung menginstruksikan percakapan dan mengingatkan pada suku Phoenix Iblis Surga untuk tidak kehilangan harga diri juga dengan menyerang Xiaoyan bersama-sama. Pria bermata warna-warni yang bernama Jipeng itu menatap kucing yang tidak senang Xiaoyan memiliki hubungan baik dengan klan Gu. Dan Jipeng memberikan kode kepada Peng Chin-er untuk langsung menyerang Xiaoyan. Bukan Xiaoyan namanya kalau nggak dijabanin. Oleh karena itu Xiaoyan perlahan melangkah maju sementara Peng Chin-er menginjak tanah saat serangannya melesat ke segala arah. Xiaoyan menggelengkan kepalanya saat melihat meskipun kekuatan Peng Chin-er telah melonjak, masih ada cukup banyak kesenjangan di antara mereka berdua. Dan ya, nona muda suku Phoenix Iblis Surga itu dengan jelas tertinggal jauh. Api pekat melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan melilit serangan dari Peng Chin-er hingga mengubahnya menjadi abu yang berserakan tak menentu. Dibandingkan dengan sikap nyaman Xiaoyan, Peng Chin-er nampak sedikit tertekan, tidak menyangka sama sekali bahwa hanya dalam beberapa tahun dia tidak akan bisa menjadi ancaman bagi Xiaoyan sama sekali. Peng Chin-er meraung ke angkasa memanggil sosok ilusi Phoenix Iblis Surga kuno yang sangat besar sebelum melambaikan tangannya dan membuat Phoenix Surga kuno raksasa itu menyerang ke arah Xiaoyan tanpa ampun. Namun sayangnya Xiaoyan sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda menghindarinya, justru tertawa kecil dan meletuskan cahaya emas yang tidak lain adalah aktivasi tubuh kaca King Kong versi terbaik. Seluruh alun-alun terguncang dengan kerasnya tabrakan antara tubuh kaca King Kong dan Phoenix Surga kuno terjadi, menyebabkan energi kuat pun meledak, bahkan memaksa beberapa ahli yang dekat agar mundur beberapa langkah. Peng Chin-er melihat di tempat di mana debu memenuhi udara dan tubuh tegangnya sedikit senang, berpikir kalau dia pasti berhasil menang dengan memberikan Xiaoyan pukulan yang cukup keras dengan teknik bayangan Phoenix Surga. Namun belum sampai Peng Chin-er menyelesaikan helaan napas, cahaya keemasan melesat keluar dari debu membentuk sosok raksasa emas sebelum kemudian menyusut kembali menjadi sosok Xiaoyan dengan kondisi yang baik-baik saja.
Keterkejutan melonjak di wajah Peng Qing-er saat dia melihat Xiaoyan muncul di depannya dengan keadaan tanpa luka sedikit pun. Namun belum sampai dia menyadari apa yang terjadi, Xiaoyan melayangkan tamparan menyakitkan hingga membuatnya terdorong ke belakang beserta darah mengalir dari mulutnya. Cipeng dan kelompok dari suku Ponit Iblis Surga hanya bisa tercengang ketika melihat salah satu anggota suku paling berharga mereka dibuat tak berkutik di hadapan Xiaoyan. Para Ponit Iblis Surga segera memenuhi amarah dan bersiap untuk menyerang sebelum dihentikan oleh Cipeng. Yang mau tidak mau memang harus mengakui keunggulan Xiaoyan dibandingkan Peng Qing-er. Cipeng berjanji jika di masa depan dia akan bertindak secara pribadi untuk menantang Xiaoyan, sebelum kemudian senyum di wajahnya menghilang ketika Xiaoyan bersikap acuh tak acuh dan berbalik untuk memimpin kerombongannya mendekati klan Gu seperti rencana dari awal. Gu Hua atau Jenderal kedua tentara teredam hitam mengacukan cap jempol kepada Xiaoyan dan memuji ketegasan pemuda itu sampai tidak ragu dalam menghajar seorang wanita. Xiaoyan hanya tersenyum tipis mendengar pujian yang terdengar seperti sindiran. Xiaoyan lalu mengalihkan pandangannya kepada Gu Sun-er yang tertawa tipis-tipis ketika mengalihkan pandangannya ke belakang punggung Xiaoyan dan buru-buru menyapa Ratu Medusa dan yang lainnya. Ratu Medusa tidak bisa menahan rasa tidak nyaman ketika bertemu dengan Sun-er yang secara langsung tidak bisa merespon banyak kecuali tersenyum dan mengangguk, hingga membuat Xiaoyan juga hanya bisa senyum-senyum nyengir ketika mendengar kedua wanita itu saling bertegur sapa satu sama lain dalam kecanggungan. Kelompok Gu Qing yang tampaknya agak sedikit tidak senang ketika melihat Medusa yang kecantikannya memang hampir bisa dibandingkan dengan seluruh kecantikan yang ada di benua Daoqi. Dari apa yang Gu Qing dan anggotanya lihat, mereka tahu Medusa jelas memiliki hubungan yang tidak biasa dengan Xiaoyan dan mengingat betapa berharganya posisi Sun-er di dalam klan. Gu Qing yang masih tidak paham mengapa setelah mendapatkan hati Sun-er, Xiaoyan masih berencana memiliki wanita cantik yang lainnya. Sun-er yang memang sudah mengetahui hubungan Medusa dan Xiaoyan, dia pun tidak banyak berkomentar dan menyapa semua orang di kelompok Xiaoyan sebelum matanya berdalih ke arah Nalan Yanran yang terakhir kali dia lihat ketika gadis itu mempermalukan Xiaoyan di depan seluruh keluarganya season 1 kemarin. Dengan kata-kata yang lembut dan halus, Sun-er berbisik di sisi Nalan Yanran berharap agar gadis itu tidak menyesali apa yang telah dia lakukan di masa lalu. Perkataan Sun-er membuat hati Yanran bak disambar petir di siang bolong. Namun harus Nalan Yanran akui jika dia memang menyesali perbuatannya, tapi penyesalan itu sudah tidak ada gunanya sama sekali. Xiaoyan tanpa merasa bersalah ketika melihat Sun-er sama sekali tidak berusaha menyinggung masalah Medusa. Soalnya memang tidak ingin membuat masalah di depan banyak orang, malah berdari menjelaskan lokasi pohon Bodhisattva dan menceritakan kalau pohon itu dijaga oleh tentara binatang buas sehingga semua orang yang ada di sini tidak bisa mencapainya meskipun telah mencoba selama beberapa hari terakhir. Sun-er kemudian menjelaskan bahwa saat ini seluruh ahli data dan tengah sedang bergandengan tangan untuk mencari kesempatan masuk ke arena kuno pohon Bodhisattva. Dan yang membuat Xiaoyan terkejut adalah ketika Sun-er menunjukkan bahwa penanggung jawab aliansi adalah seorang dari klan Hun yang bernama Hun Yu. Dan lebih mengejutkan Xiaoyan semakin terkejut lagi adalah saat Xiaoyan mengetahui Hun Yu adalah pemilik garis keturunan dewa klan Hun sekaligus juga satu dari dua generasi muda terkuat yang digadang-gadang akan menjadi kepala atau ketua klan Hun selanjutnya. Ketika melihat Hun Yu, Xiaoyan langsung bisa menilai jika pemuda itu sangatlah berbeda dengan Hun Ya dan Hun Li, di mana keberadaannya saja sudah cukup untuk membuat Xiaoyan merasakan bahaya, dan hal ini mendorong niat membunuh di hati Xiaoyan untuk berambisi menghabisi pemuda itu secepat mungkin apabila dia memiliki kesempatan nantinya. Suara sinis Hun Yu menyebar di atas panggung batu ketika meminta perhatian semua orang dan menjelaskan betapa pentingnya bagi mereka untuk bergandengan tangan karena sebuah kemustahilan bagi mereka menyerang gelombang binatang iblis tanpa adanya aliansi. Segala pernyataan yang diungkapkan Hun Yu adalah sebuah kebenaran, dan oleh karena itu hampir seluruh paksi yang hadir akan memberikan persetujuan untuk bergabung dengan aliansi tersebut. Di sini, Xiaoyan juga akhirnya
akhirnya tahu bahwa Jupeng bukanlah pemuda sembarangan, melainkan jenius muda terkuat yang dianggap sebagai kepala suku Phoenix Iblis Surga yang selanjutnya. Karena tidak ada lagi orang yang menunjukkan pertentangan untuk bergandengan tangan, Hun Yu pun mengajak semua orang bersiap tanpa terkecuali rombongan Xiaoyan dan rombongan klan Gu. Semua orang di alun-alun mulai bergerak sementara Xiaoyan merasa cukup terkejut di dalam hatinya setelah mendengar lebih banyak jelas tentang betapa menakutkannya gelombang binatang iblis dari Sun Er. Sekelompok besar binatang iblis tampak seperti kabut hitam saat terbang melintasi langit dan menuju dataran hitam tak berujung yang sesaat kemudian muncul di depan mata semua orang. Bahkan Xiaoyan tanpa sadar menghembuskan napas dingin ketika melihat gelombang binatang iblis itu dalam jumlah menakutkan ini, memahami bahwa perkataan Sun Er tentang kemustahilan melewati gelombang binatang sendirian bukanlah omong kosong belaka. Hun Yu dengan cepat menawarkan kelompoknya untuk menyerang lebih dulu dan mereka bisa bergantian setelah paksi sebelumnya sudah kewalahan. Senyuman licik melekat di wajah Hun Yu saat matanya perlahan menatap seluruh kelompok aliansi dan buru-buru berbalik bersama kelompoknya untuk melakukan serangan pertama. Kelompok Xiaoyan terletak di bagian tengah formasi dan saat mata mereka terus memantau sekeliling sudah ada cukup banyak binatang buas kuat mungkin setara dengan ahli kelas Dozong yang mendekat ke arah mereka. Mata Xiaoyan melihat bagian depan formasi dan melihat kelompok Hun Yu sepertinya melakukan yang terbaik menjadi penyerang utama, membuat banyak orang juga secara bertahap benar-benar percaya bahwa tuan muda klan Hun itu melakukan tugasnya sebagai ketua aliansi dengan baik dan benar. Namun Xiaoyan selaku orang yang telah berkali-kali melihat wajah asli Aula Jiwa jelas tidak termasuk dalam kelompok itu dan menyaksikan apakah benar Hun Yu dan anggotanya akan bertarung untuk kepentingan bersama. Dan benar saja setelah masuk lebih dalam ke gelombang monster, aliansi gabungan itu menjadi lebih lambat setelah dilihat-lihat kelompok Aula Jiwa telah lenyap dari barisan depan, menyisakan para ahli yang didorong oleh orang-orang dari belakang sehingga tidak punya pilihan kecuali terus mengorbankan ahli-ahli yang berada di barisan depan yang tidak memiliki kesempatan untuk mundur, dan doci mereka telah habis sehingga secara tidak langsung ditumbalkan untuk menjadi makanan para binatang iblis. Seiring dengan kemajuan kelompok, jumlah orang juga mulai berkurang dan banyak orang kehilangan akal sehat karena kerugian ini. Ekspresi Xiaoyan dipenuhi dengan keseriusan saat melihat kelompok Hun Yu di belakang kelompok mereka dengan senyum manis, imut dan juga liciknya. Sementara orang-orang di depan dihadapkan dengan binatang iblis yang sangat kuat, Hun Yu dan kawan-kawannya melompati semua orang dengan kecepatan seperti kilat. Xiaoyan mendengus dingin saat melihat Hun Yu akhirnya meninggalkan semua orang. Dia melambaikan tangannya dan menginstruksikan kelompoknya untuk menyusul Hun Yu, dan setelah cukup banyak orang bergegas maju mengikuti Hun Yu, ratusan orang yang tersisa diterkam oleh binatang buas di sekitar mereka hingga membuat jeritan sengsara menyebar di seluruh langit pegunungan ini. Saat ini hanya tersisa sedikit dari seluruh aliansi yang terbentuk, termasuk diantaranya Aula Jiwa, suku Phoenix Iblis Surga, klan Gu, dan kelompoknya Xiaoyan. Xiaoyan hanya bisa menghembuskan napas mendengar raungan binatang buas di belakang mereka, menandakan bahwa begitu banyak ahli Dozun yang hilang dengan begitu cepat di bawah penindasan gelombang binatang iblis. Xiaoyan berusaha untuk tenang dan melompat ke depan kelompok saat meminta semua orang untuk mempertahankan formasi sebelum mengajak Guqing untuk membuka jalan. Guqing memahami situasi dan segera muncul di samping Xiaoyan sebelum bersiap untuk menjadi penyerang terdepan seperti halnya Hun Yu dan Aula Jiwa sebelumnya. Api surgawi yang panas melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan, sementara Guqing yang mengaktifkan segel pembalik laut untuk membersihkan binatang di sekitarnya.